Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ialah putra dari Nabi Yakub. Ia merupakan Nabi ke-11 yang wajib kita imani. Nabi Yusuf alaihissalam ialah Nabi yang sabar dan soleh. Ia sudah ditinggal mati oleh ibunya semenjak balita dan sekarang menjadi yatim. Walau begitu tidak menghalangi menjadi anak soleh dan berbakti kepada ayah dan saudara-saudaranya. Meskipun begitu, ia tetap dizolimi oleh saudaranya. Suatu ketika Nabi Yusuf menemui ayahnya Nabi Yakub dan menceritakan tentang mimpinya semalam. Dalam mimpi tersebut, Yusuf melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud padanya. Mendengar hal itu, ayahnya lantas menghimbau untuk merahasiakan mimpi tersebut. Maknanya, Nabi Yusuf akan menjadi nabi seperti Nabi Yakub. Namun salah seorang saudara mendengar percakapan tersebut. Suatu ketika, saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf berburu di hutan. Nabi Yakub untuk tidak perlu ikut karena 11 saudaranya mampu menjaganya. Awalnya ragu, dengan berat hati ayahnya mengizinkannya. Sesampainya di hutan, para saudara justru mencelakai Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam sumur. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf ditelanjangi pakaiannya dan dilumuri darah yang mereka buat sendiri, agar Yusuf enyah dari keluarga mereka dan menjadi budak saja. Sesampainya di rumah, mereka memberitahu kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Dengan membawa bukti baju berlumuran darah. Mengetahui ada keberadaan seorang anak di sumur, seorang khalifah hendak mengambil air di sumur, lantas membawa Yusuf. Menteri kerajaan bernama Kiftir dan Zulaikha berniat untuk mengangkut Yusuf sebagai anak karena mereka berdua tidak memiliki anak. Yusuf tumbuh menjadi pemuda tampan dan cerdas di Mesir. Bahkan karena kecerdasannya, Yusuf diangkat menjadi kepala pelayan istana. Bahkan ibu angkat Yusuf, Siti Zulaikha, merasa jatuh cinta padanya dan hendak menggodanya. Tetapi Yusuf tegas untuk menolaknya. Tidak, saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya. Dia telah berbuat baik dan memuliakan saya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran terus digoda oleh istri Yusuf, oleh istri tuannya, Yusuf hendak kabur. Akan tetapi Zulaikha menarik baju Yusuf hingga robek. Kala itu Zulaikha marah dan mengadu pada suaminya karena telah diganggu oleh Yusuf. Karena mengetahui istrinya berbohong, beliau berkata, "Awak telah melakukan kesalahan," kata Azizi. Beberapa hari berlalu, Zulaikha mengadakan pesta besar dan mengundang teman wanitanya. Para tamu disuguhi buah-buahan lengkap dengan pisaunya. Sambil memotong buah, Zulaikha menyuruh Yusuf masuk ruangan. Sontak saja wanita terpukau dengan ketampanan Yusuf. "Ini bukan seorang manusia, ini sudah tentu seorang malaikat yang mulia," kata mereka. Ada di antara mereka yang terpotong jarinya karena terpesona dengan wajah tampan Yusuf. Yusuf dimasukkan penjara untuk menutupi aib pembesar tersebut. Dalam penjara, Yusuf bertemu 2 orang tahanan yang mereka berdua difitnah telah meracuni makanan raja. Setelah beberapa lama di penjara, kedua orang tersebut bermimpi dan menceritakan mimpinya pada Yusuf. Dan benar saja, mimpi tersebut menjadi nyata. Salah seorang pelayan bebas dari penjara. Namun pelayan tersebut lupa pada pesan Yusuf untuk menyampaikan pada raja bahwa beliau bisa mentakwilkan mimpi. Sampai akhirnya raja bermimpi melihat gandum yang hijau berisi 7 tangkai, kemudian berganti menjadi gandum kering dan tak berisi. Dan raja pun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus.
Maka keesokan harinya raja memanggil seluruh ahli nujum untuk mentakwilkan mimpinya tersebut. Namun tak ada yang bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Mendengar raja bermimpi, pelayan teringat oleh Yusuf bahwa Yusuf telah mentakwilkan mimpinya dan benar menjadi nyata. Maka pelayan berkata kepada raja, "Wahai tuanku raja, sewaktu saya di penjara, saya berada dalam satu sel dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan dia mentakwilkan mimpi saya dan terbukti nyata." Sang raja pun menyuruh pelayan tersebut memanggil Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya. Raja menceritakan mimpinya pada Yusuf. Yusuf pun menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami kekeringan selama 7 tahun lamanya dan akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Yusuf memberi solusi agar rakyat Mesir selama masa subur harus berhemat dan menyimpan hasil pertaniannya. Maka terbuktilah takwil mimpi tersebut. Setelah mengalami kesuburan selama 7 tahun, Mesir mengalami kekeringan selama 7 tahun. Itu dirasakan wilayah sekitar Mesir, termasuk daerah Madian, tempat tinggal ayah dan saudara Yusuf. Sang ayah berkata kepada 10 anaknya, "Wahai anakku, kita sedang dilanda kekeringan yang begitu lama. Bahan makanan juga hampir habis. Di Mesir ada menteri muda yang baik dan bijaksana. Kalian semua pergilah ke sana untuk meminta bantuan makanan." Mereka berangkat ke Mesir. Ketika mereka antri, Yusuf melihat bahwa itu saudaranya. Yusuf mengatakan kalau mereka nanti akan kembali ke Mesir. Mereka harus membawa Benyamin, kalau tidak Yusuf tidak akan memberi bantuan. Sampainya di rumah, mereka menceritakan menteri muda Mesir harus membawa Benyamin. Mereka bersepuluh menuju Mesir dengan berdadi dan membawa Benyamin agar mendapatkan bantuan makanan. Nabi Yusuf melihat Benyamin dengan sedih. Dengan akal Yusuf menaruh alat penakar besar dalam karung Benyamin. Ketika rombongan hendak pulang, ada pengumuman kerajaan kehilangan alat penakar besar. Maka semua rombongan diperiksa termasuk saudara Yusuf dan Benyamin. Ternyata penakar itu ada dalam karung Benyamin, dan Benyamin pun harus ditahan. Sampainya di rumah, mereka menceritakan Benyamin ditahan karena dituduh mencuri alat penakar besar. Sementara di Mesir, Nabi Yusuf meminta Benyamin dihadapkan padanya. Nabi Yusuf memberitahu jati dirinya yang sebenarnya kalau dia Yusuf, putra Yakub. Terjadilah pertemuan yang mengharukan antara kakak dan adik. Benyamin tinggal di istana bersama kakak tercintanya. Tiba di Mesir, saudara Yusuf meminta agar Benyamin dibebaskan, agar ayah mereka tidak sedih lagi. Namun alangkah kagetnya, mereka mendapati Benyamin di kediaman Yusuf dan diperlakukan dengan baik. Lalu mereka menemui menteri muda tersebut. Saudara berkata, "Bukankah Benyamin bersalah? Kenapa dia diperlakukan begitu terhormat?" Menteri muda, "Apakah kalian tidak mengenaliku? Aku adalah Yusuf, saudara kalian." Saudara, benarkah? Maafkan kami Yusuf atas perbuatan kami dulu. Menteri muda, akhirnya Yusuf memaafkan semua kesalahan mereka. Saudara, ayah sangat sedih ketika tahu kamu celaka, dan tiap hari menangis hingga menyebabkan ayah menjadi buta. Menteri muda, pulanglah kalian, usapkan bajuku ini ke wajah ayah. Insya Allah ayah bisa melihat kembali. Setelah itu ajak ayah ke sini untuk tinggal bersama kami bersama-sama lagi.